Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Kailanita. Kali ini saya akan membahas mengenai kewenangan pembentukan peraturan daerah setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada pembatalan peraturan daerah. Berikut merupakan rincian pembahasan dari materi yang akan kita bahas. Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan pembatalan peraturan daerah, terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimana memberikan kewenangan bagi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Pengawasan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah ini lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mengenai peraturan yang dibuat oleh daerah. Namun, pasca diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi, kini Menteri Dalam Negeri tidak lagi dapat membatalkan peraturan daerah provinsi, kabupaten maupun kota, dan juga telah mengakibatkan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Di satu sisi, pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga telah memposisikan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membatalkan keberlakuan sebuah peraturan daerah melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan dinyatakannya inkonstitusional pasal 251 ayat 1 dan 2 yang menjadi dasar yuridis untuk menguji peraturan daerah, maka Kementerian Dalam Negeri tidak lagi berwenang menguji peraturan daerah, sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pengujian terhadap perda melalui judicial review. Dalam mengeluarkan keputusannya, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 251 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang pertama, pemberian kewenangan kepada Menteri dan Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota yang dinilai bertentangan dengan logika negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pemberian kewenangan ini juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang. Ketiga, penilaian kepentingan umum dan atau kesusilaan yang menjadi tolak ukur menilai peraturan daerah merupakan kewenangan kekuasaan yudikatif. Dan latar belakang dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang keempat, yaitu pembatalan perda kabupaten atau kota dengan keputusan gubernur juga dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengenal keputusan gubernur dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada awalnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak langsung disahkan, dikarenakan adanya pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang menolak untuk mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah. Dengan alasan dalam otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berakhir di Presiden,
Dan pada putusan yang dikeluarkannya menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah. Namun, seperti yang telah terjadi, adanya hubungan dalam menentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini merupakan salah satu hal yang dapat menjalin penyelarasan dan harmonisasi yang dilakukan melalui mekanisme pembatalan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, pemerintah lalu mengeluarkan solusi sebagai jalan tengah dari permasalahan yang ada. Perkembangan selanjutnya di samping mekanisme judicial review pada Mahkamah Agung, ternyata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah membuka alternatif penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan lain, yakni melalui jalur non-litigasi. Cara tersebut merupakan cara yang terbilang efektif, dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi dapat menjadi media alternatif bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu perda di samping mekanisme judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, mekanisme ini dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan. Berikut merupakan simpulan materi yang telah kita bahas. Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 137 tahun 2015, lalu mengeluarkan putusan nomor 56 tahun 2016 sebagai pelengkap dengan segala pertimbangan yang ada. Di samping itu, adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu telah memposisikan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga berwenang yang membatalkan peraturan daerah melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan atau yang disebut judicial review. Namun, pada kedua putusan tersebut, timbullah pendapat yang berbeda-beda, sehingga pemerintah mengeluarkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu peraturan daerah, di samping mekanisme judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan momentum yang baik dalam memperbaiki sistem pengawasan peraturan daerah secara preventif dan pengawasan peraturan daerah melalui judicial review yang selama ini belum berjalan secara efektif. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih.